kita mulai acara selanjutnya. Itu kita beranjak kepada sambutan dari beliau, Ustadz Ali Aulia, selaku Direktur Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta. Waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah amma ba'd. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bertemu khususnya dalam kesempatan melaksanakan kegiatan-kegiatan khusus bagi kelas Trend Science, kelas IPA 1 di Madrasah Muallimin Muhammadiyah, baik di kelas 4, 5, maupun 6. Alhamdulillah, kami hormati juga akan segera bergabung bersama kami Pak Agus Purwanto selaku pendiri, inisiator dari Trend Science, yang harapannya kami di Madrasah Muallimin Muhammadiyah juga menjadi bagian dalam semangat gerakan pesantren dan sains, bagaimana semangat untuk memunculkan para saintis-saintis muslim baru untuk peradaban dunia Islam baru. Kami pikir ini sebuah cita-cita bersama, khususnya yang diinisiasi oleh Pak Agus Purwanto, yang Madrasah Muallimin Muhammadiyah tetap ingin menjadi bagian juga dalam upaya cita-cita besar peradaban ini. Walaupun mungkin di Madrasah Muallimin Muhammadiyah yang berisi di setiap tingkat jenjang aliyahnya satu kelas, mudah-mudahan selama mereka mendapatkan proses pembelajaran materi-materi sains, karena mereka memang pada hakikatnya jurusan MIA atau sains, yang secara khusus kita juga sudah pilih yang memiliki kemampuan bahasa Arab yang cukup baik, yang harapannya nanti bisa diakses atau bisa mengakses Al-Quran, bisa mengakses hadis, atau bahkan bisa mengakses hasanah keilmuan klasik dalam rangka untuk memberikan warna pada semangat keilmuan sains. Saya pikir ini sebuah hal yang luar biasa, sebuah bagian dari mengembalikan kejayaan Islam. Dan alhamdulillah pada tahun pelajaran 2020-2021, kami di Madrasah Muallimin Muhammadiyah juga secara resmi telah meminta dan menunjuk satu tim khusus yang kita menyebutnya adalah tim Trendsen Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta, yang tadi berisi para ustadz, para guru yang concern juga di sains, tapi juga dengan semangat integrasi yang berbasis agama, yaitu Al-Quran maupun hadis. Tadi alhamdulillah telah diperkenalkan juga oleh Pak Arif Al-Fatah atau Ustadz Arif Al-Fatah yang selaku juga ketua dari tim ini, nanti dibantu oleh masing-masing ustadz yang tadi juga sudah diperkenalkan. Ada yang secara khusus memang mengampu ilmu falak, kemudian matematika, kemudian juga sosial dan sejarah, yang harapannya itu menjadi
bagian dalam rangka untuk mendukung suksesnya Trensen di Madrasah Muallimin Muhammadiyah. Ya memang Trensen di Madrasah Muallimin Muhammadiyah ini terus berupaya untuk bagaimana anak-anak Trensen di Madrasah Muallimin Muhammadiyah punya ruh atau punya sibrah atau punya celupan yang sedikit berbeda dibanding yang lain, karena mereka memang kita berikan beberapa kompetensi, beberapa pengalaman, beberapa input materi-materi yang setidaknya itu harapannya bisa mengintegrasikan keilmuan, khususnya pada kesempatan ini adalah antara sains dengan Al-Quran. Nah tentu ini tidak tidak singkat, tidak juga cepat, tapi mudah-mudahan ini menjadi pondasi bagi para siswa Trensen di Muallimin untuk benar-benar ke depannya memiliki giroh dan semangat itu. Terkhusus juga kepada para siswa di rumah yang pada kesempatan kali ini turut serta membersamai kita untuk kuliah umum perdana, kuliah Trensen, dalam rangka untuk bisa membangkitkan semangat Trend Science. Kita menghadirkan Pak Agus Purwanto selaku pendiri atau bahkan yang benar-benar menginisiasi satu gerakan ini. Mudah-mudahan kita semua terrefresh spiritnya, khususnya juga bagi siswa yang kelas 4, yang tentu baru menginjak aliyah, yang pada kesempatan kali ini berada di kelas Trend Science, itu bisa mengenal terlebih dahulu dan kemudian ke depan bisa mengikuti aktivitas-aktivitas atau kegiatan-kegiatan yang memang kita rencanakan. Tadi Pak Arief juga telah menyampaikan ada beberapa aktivitas kegiatan yang tentu aktivitasnya ini insya Allah kita juga akan komunikasikan dengan Pak Agus Purwanto, kalau nanti Pak Agus juga sudah hadir. Nanti kita akan berupaya mengkomunikasikan terus sehingga ada aktivitas berkala, ada aktivitas yang memang secara kegiatan kita laksanakan, ada aktivitas-aktivitas yang biasanya itu adalah aktivitas-aktivitas pengamatan atau aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan aspek portofolio project bagi anak-anak kita yang kebetulan sekarang ada di rumah. Jadi mudah-mudahan bisa dapat gambaran juga di sini. Gimana sih di masa pandemi ini spirit Trensen tetap ada? Gimana sih di masa kalian berada di rumah itu proses-proses pengamatan mandiri itu bisa dilakukan? Bagaimana sih kemudian selama kalian berada di rumah ini, kemudian proses untuk memperkaya literatur yang berkaitan dengan bagaimana sains dengan agama itu bisa tetap dilaksanakan. Nah, inilah harapan kita, inilah harapan kami, atau bahkan setidaknya ketika kalian memang benar-benar menjadi ulama, jadi dai, jadi bahkan pemimpin atau pendidik, maka mindset-nya itu mindset yang kemudian integratif, mindset-nya mindset yang tentu mengindahkan sains, tapi juga kemudian juga aspeknya tetap mengedepankan aspek nilai-nilai agama. Saya pikir itu hal yang paling penting menurut kami. Selamat bertrensen bagi anak-anakku sekalian yang berada di rumah. Mudah-mudahan aktivitasnya bisa diikuti dengan semangat, dengan baik. Kita akan senantiasa terus komunikasi dengan anak-anak walaupun sekarang ada di rumah. Tim siap memfasilitasi ini dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Ali atas sambutannya. Ini langsung saja Ustadz Agus Purwanto, Gus Pur sudah bergabung dengan kita. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Ustadz Agus ini langsung diisi oleh
Ustadz Agus. Assalamualaikum Pak Agus. Salam. Sehat. Baik. Ya. Jadi Munawarin ini. oh. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim wa 'allamahu ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Baik, Ustadz Ali beserta asatidz, muallimin, Trensen muallimin, kemudian para santri kelas 10, 11, dan 12 ya. Itu. Meskipun setelah saya lihat partisipan ini berarti masih ada 30-an santri yang belum bergabung ya. Kalau jumlah totalnya 90-an. Tadi baru 60. Ditambah dengan asatidz dan mungkin undangan dari luar begitu. Nah, saya akan cerita tentang apa ini Trensen ya di musim pandemi ya. Ini khususnya kepada santri atau siswa kelas 10 yang baru masuk tingkatan SM-nya ya, SMA-nya ya, jadi kelas 10. Tuh, jadi baru masuk di kelas Trensen itu. Apa itu Trensen dan apa itu kelas Trensen itu ya. Nah, logonya banyak ya dengan warna-warni yang diserahkan pada saya oleh Ustadz Arif, tapi ini tadi saya ambil yang ini. Jadi Trensen kemarin saya tulis di Facebook saya begitu. Kalau ibarat anak itu Trensen muallimin itu adalah anak ketiga saya, gitu ya. Itu. Tapi dibanding dua anak lainnya, dua kakaknya, nah anak yang ketiga ini diambil orang, dibawa orang sehingga jarang bertemu saya sebagai orang tuanya, begitu. Itu. Nah, salah satu akibat diambil orang ini semua angkatan ya, jadi kalau yang sekarang ini semua angkatan Trensen itu belum ada yang melakukan observasi bulan purnama di pantai Kenjeran ya, karena dua angkatan terdahulu itu absen. Nah, angkatan ini masih terkendala oleh suasana pandemi sehingga baik Sragen maupun Jombang ya, itu juga belum melakukan observasi gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, ya karena ini vakum jadi apa ini untuk menjaga spirit bertrensen di masa pandemi ini diadakan kuliah umum lah seperti itu ya. Nah, untuk itu saya review dulu tentang COVID-19 yang membuat kita semua vakum ya. Jadi semua lembaga ya, khususnya yang di bawah Perserikatan Muhammadiyah seperti Muallimin ya, kemudian Trensen Sragen sampai hari ini memang belum kembali ke pondok ya, itu setelah kita pertimbangkan berbagai faktor ya. Jadi seperti itu. Ada beberapa orang tua yang memaksa supaya putra-putrinya masuk, tetapi alasannya sebenarnya nggak terlalu mendasar ya. Alasannya karena memang beliau-beliau ini tidak terbiasa
menghadapi anaknya di rumah masing-masing ya, sehingga kemudian panik ya, sehingga minta supaya segera kembali ke pondok. Tidak pernah beliau bayangkan ini kalau misalnya ada kejadian-kejadian itu betapa ruwetnya urusan menangani orang-orang yang kena virus itu ya. Jadi ini memang muncul di akhir tahun 2019, karena itu kemudian disebut COVID-19 ya, bulan Desember. Kemudian sejak saat itu gambar dan pemandangan seperti ini sering kita lihat ya. Kampus ITS itu di dekat Rumah Sakit UNER dan di dekat Rumah Sakit Haji Surabaya yang menangani pasien COVID. Nah, makamnya juga di dekat ITS, sehingga jalan di selatan ITS itu orang yang berada di tinggal di jalan Arif Rahman Hakim ya, di selatan ITS itu dalam sehari bisa mendengarkan suara sirine ya, ambulannya 10-20 kali yang membawa jenazah makam yang melalui jalan Arif Rahman Hakim gitu, ya. Jadi ini adalah ilustrasi sedikit mengenal ya, sedikit mengenal dari laporan Anthony Fair dan juga Stanley Fairman di Amerika sana. Besar virus ini ukurannya 125 nanometer ya. Nanometer itu berarti 10⁻⁹. Jadi 125 per 1 miliar meter ya. Jadi gitu ya. Jadi ini ya, ini per 125 per 1 juta milimeter atau 125 per 1 miliar meter, itu besarnya. Nah, kalau kita bandingkan dengan misalkan tinggi kita, ya, kalau kita ambil tinggi kita itu ya, yang paling tinggi, berarti kalau ada 16 juta corona jejer-jejer itu akan nyambung dari ujung kaki kita ke ujung kepala kita. Nah, itu saking kecilnya. Ya. Nah, ini melanda banyak negara, hampir semua negara, jadi bukan hanya Indonesia. Jadi ini sudah menjadi pandemi global begitu, bukan hanya fenomena di Indonesia begitu. Ya. Nah, itu semua yang membuat kita kemudian sampai hari ini kita belajar di rumah. Kita dipaksa belajar di rumah. Dan memang begitu kita belajar di rumah, situasinya memang amat sangat tidak ideal ya. Tuh. Sama seperti sekarang ini. Sama seperti sekarang ini, sekarang ada 69 partisipan ya, dikurangi asatid dengan ini misalkan katakanlah ada 60 atau 55 santri begitu ya. 55 santri itu. Nah, berapa orang dari santri yang kemudian serius menghadapi laptop atau HP? Ya. Kayaknya jangan sebagian besar tidur-tiduran begitu, apalagi kemudian di kameranya itu tidak dihidupkan sehingga kemudian yang muncul hanya tulisan. Jadi memang betapa tidak efektifnya belajar daring ini ya. Jadi kalau nanti daring itu dipaksakan, rasanya ya ini mempercepat menuju lost generation ya, gitu ya, generasi yang hilang begitu. Memang secara formal materinya disampaikan, tetapi mungkin berapa persen materinya yang nyampe, benar-benar nyampe kepada santri begitu. Jadi kalau ada pejabat negara yang mau memaksakan
kuliah daring, nah ini kayaknya harus merenung dalam-dalam dulu. Ya, mungkin kalau sekedar memenuhi kewajiban, iya. Tapi apakah kemudian nanti materinya benar-benar nyampe, ya, itu dari sisi materi. Ya, apalagi kemudian dari sisi pembentukan karakter, itu juga pertanyaan serius. Gitu, ya. Oke. Itu kita sekarang berada di musim pandemi, sehingga belum bisa bertatap muka antara santri dengan asatid sampai hari ini, ya. Itu. Nah, jadi memang ini bukan kehendak siapa-siapa, dalam artian bukan kehendak pondok, ya, bukan juga pihak persyarikatan, tapi inilah situasi yang kita hadapi, ya, situasi global, bukan hanya situasi Indonesia. Nah, Trendsen, mari sekarang kita menatap masa depan. Oke, itu kita jalani, tapi jangan lupa kita tetap fokus menatap masa depan kita. Nah, saya potret ini ilmu pengetahuan, ya, para santri. Gambar ini adalah gedung di Hiroshima, para santri, ya, yang kena bom atom pada 6 Agustus 1945. Coba kalian perhatikan. Jadi gedung ini sampai hari ini itu dipertahankan seperti ini, ya. Itu. Ini menjadi monumen perdamaian. Ini hancur karena bom atom, EMC kuadrat, ya. Itu. Orang Jawa mudah memahami MC kuadrat ini, dipanjangkan menjadi endas mumet cekot-cekot. Ya, itu. Ini relasi massa dan energi, ya, meledak di sini. Ini menggambarkan betapa hebatnya ilmu pengetahuan saat ini, ya, sehingga Jepang yang dikdaya pada saat itu bisa mengobrak-abrik kekuatan sekutu, tapi juga kemudian menjadi luluh lantak dalam waktu sedia oleh kemajuan sains atom, ya. Tuh. Nah, kemudian ini, ya, ini gambar ini perhatikan, ya, ini, bentar, oh, munculnya kok langsung 2 tulisannya. Nah, ini, ya, ini lingkaran ini sudah ada tulisan ini, ya, 27 km ini pada kedalaman 100 meter di bawah tanah nih, ya. Itu lab fisika, itu, ya, di Jenewa, di Eropa sana. Jadi lab fisika itu biasanya memang ukurannya raksasa, khususnya yang fisika partikel, high energy physics. Gitu. Nah, itu, nah ini labnya ini, ya, ini dalamnya seperti itu, canggih ini. Itu. Nah, kemudian itu coba perhatikan di bawahnya ada gambar orang, ya, orang jadi seperti ini, itu betapa besarnya di dalam ini, ya. Kemudian ada lubang seperti ini. Untuk apa ini? Untuk mempercepat proton. Isinya atom itu, ya. Inti atom isinya proton dan neutron. Nah, proton ditembakkan di situ. Nah, itu di Jenewa. Nah, ini lab yang lain, ya. Ini namanya Super Kamiokande di Jepang. Ada pada kedalaman 1000 meter di bawah permukaan tanah. Ini yang bulat-bulat ini, ya, foto multiplier, jari-jarinya 50, diameternya 51 cm, jumlahnya nih 11.146, ya. Tuh. Ada pada kedalaman 1000 meter di bawah permukaan tanah. Berada di provinsi Gifu, ya, 250 km dari Jepang, di kaki Gunung Toyama, ya. Nah, lab serupa itu juga ada di Illinois di Amerika, kemudian di South Dakota, ya. Nah, ini 2 lab ini digabung, menembakkan partikel di bawah tanah, ya. Long baseline ini jaraknya 1.300 km begitu, ya. Nah, kemudian lab lain, kalau ini tadi di bawah permukaan tanah, ya, dengan yang sebelumnya share, ini gambar teleskop Hubble, teleskop yang mengorbit di muka bumi, mengorbit
500 km dari muka bumi. Ya. Tuh. Nah, ini teleskop, tingginya itu 13,6 meter, dibangun oleh 10.000 ilmuwan dan insinyur dalam waktu 20 tahun. Ya. Menghabiskan anggaran 2 miliar dolar. Jadi kalau kita kurskan dalam rupiah, sekarang itu sekitar 30 triliun hanya untuk membuat sebuah teleskop. Sementara teleskop itu di Indonesia masih menjadi barang mewah. Itu sementara di Amerika sana sudah membuat teleskop seharga 30 triliun. Ya, ini untuk memotret di mana posisi kita itu terkait dengan ilmu pengetahuan. Nah, dengan teleskop Hubble ini kemudian diperoleh gambar-gambar yang sebelumnya nggak pernah dibayangkan oleh umat manusia, termasuk gambar ini yang kemudian dikaitkan dengan pemahaman surah Ar-Rahman ayat 37, wa idzan syaqqatis sama'u fakanat wardatan kadhihan. Ya. Jadi ketika langit itu pecah, kemudian seperti mawar ya, yang berpendar begitu ya. Nah, ini kan ayat ini sekian lama sulit dipahami. Langit pecah. Setelah pecah kok seperti mawar berpendar, itu gimana? Nah, mulai kebayang ketika kemudian teleskop Hubble tadi itu ya, berhasil memotret. Nah, mengapa teleskop Hubble harus dibangun pada ketinggian, harus mengorbit pada ketinggian 500 km dari bumi? Nah, itu untuk menghindari debu-debu ya, yang bagaimana juga itu bisa mengganggu lah. Gitu, ya. Nah, kemudian tahun lalu juga dipotret black hole ya, yang jauhnya itu 50 juta tahun cahaya. Berapa 50 juta tahun cahaya itu? Kalian bisa baca ini enggak? Ini berapa ini ya? Nih. Berapa ini? 473 juta 40.000 triliun kilometer. Baca ini dulu. Bisa nggak kalian bisa baca ini? Ya. Itu ya. Jadi ilmuwan itu nanti kan menghitung ya, angkanya luar biasa gitu ya. Tapi sebelum menghitung kita mengeja aja dulu ya, belajar mengeja aja dulu. Tuh. Ya, tuh. Nah, ini ilustrasi untuk cloning ya, rekayasa genetika. Jadi menghasil sekarang itu diproduksi apa namanya? Diproduksi anak lah ya, dari hewan, dari makhluk hidup tanpa melalui pertemuan induk jantan dan induk betina. Ini namanya cloning. Tuh. Nah, sekarang kita ada di era informasi, dunia terasa menyempit ya. Masing-masing santri yang berada dimanapun di Indonesia sekarang ini bisa berkomunikasi, sudah ada grup WA, bisa langsung berkomunikasi satu dengan yang lain ya. Tuh. Jadi dan juga bisa nonton sepak bola di Eropa ya. Pada waktu yang hampir bersamaan. Jadi sekarang main bolanya, sekarang juga kita lihat dari tempat yang jauh. Nah, kemudian ada pekerjaan-pekerjaan yang sekarang ini mulai diambil alih atau ya, tugasnya sudah diambil alih atau pekerjaan itu hampir hilang diganti dengan yang lain gitu. Ya. Nah, kita bisa komunikasi dengan WhatsApp ya, dengan kita punya media YouTube. Nah, acara ini pun juga bisa dilihat di YouTube, baik di channelnya Mu'alimin maupun channel Ayat-Ayat Semesta ya, lalu Instagram, Zoom. Nah, kegiatan kita ini sekarang menggunakan Zoom ya. Itu. Nah, kita masuk di era industri revolusi keempat. Kita masuk, tapi ya begitu ya. Apakah kita akan kembali menjadi penonton, menjadi penggembira, ya, menjadi konsumen
Itu pilihan kita. Nah, itu ya. Kalau kita bermalas-malas ria, ya kita merasa cukup jadi penonton dan kemudian jadi dijajah, ya itu juga pilihan kita, ya. Nah, ini saya sempat mengikuti kajian ya tentang lebah, gitu ya. Nah, ternyata di Cina, ya itu sudah ada School of Bee Science, ya. Jadi setingkat SMA itu sudah ada School of Bee Science. Jadi kalau Trensen itu pesantren sains secara umum, nah di Cina itu sudah ada School of Bee Science. Jadi khusus tentang lebah, ya, itu. Jadi lagi-lagi kita ini sebenarnya tertinggal, gitu ya. Sudah tertinggal, nggak serius lagi. Nah, udah makin jauh kita tinggal. Tuh. Nah, potret kita ini potret kita di hampir semua tempat di kita sudah dipenuhi oleh motor-motor. Sayangnya motor maupun mobil, tapi sayangnya motor dan mobil itu bukan buatan kita. Dari mereknya saja ini sudah Honda, Kawasaki, Suzuki, Yamaha, itu jelas bukan bahasa Indonesia ya, tapi bahasa Jepang. Artinya ini produk Jepang. Nah, per tahun hampir 8 juta nih, ya. Tuh, data yang lebih lengkap 2005 sampai 2007 itu hampir 83 juta unit motor terjual di negara kita. Tapi merek motornya ini Honda, Yamaha, Suzuki, Kawasaki, ya. Jadi bukan buatan kita. Ya. Tuh. Jadi kita hanya menjadi konsumen. Kita hanya menjadi user. Ya. Lalu kita pamerkan, ya. Kita pamerkan. Berarti kalau kita pamerkan, itu sebenarnya kita pamerkan kehebatan Jepang. Dan sekaligus kita pamerkan kebodohan kita. Tuh. Jadi tolong dicatat itu. Jika kita pamer motor, ya, atau mobil yang bagus, sebenarnya kita sedang memamerkan kehebatan orang Jepang dan memamerkan kebodohan kita. Tuh. 100.000 unit mobil terjual setiap bulannya di negara kita, ya. Tuh. Ini juga bukan buatan kita. Terus insinyur-insinyur kita, ya, alumni ITB, alumni ITS, alumni UI, alumni UGM, bisa apa? Bikin apa? Nah, ini, ya, bisa bikin mobil-mobilan cap jeruk. Nah, ini made in Indonesia, ya. Itu. Jadi ini tantangan kita. Jadi salah satu motif Trensen diadakan itu supaya ke depan kita harus berhenti nih menjadi bangsa konsumen, menjadi bangsa user, ya. Tapi kita harus menjadi produsen. Karena rahmatan lil alamin itu, ya, pola berpikirnya, mindsetnya itu harus produsen, harus memberi, ya. Nah, kita pun juga hanya punya, ya, sedikit ilmuwan papan atas, ya, khususnya pemenang Nobel, misalkan ini Abdus Salam, ya, yang ini pemenang Nobel Fisika orang Pakistan, ya, tahun 1979. Kemudian Ahmad Zuhail, pemenang Nobel Kimia tahun 1999, ya. Nah, kemudian Maryam Mirzakhani, ini dari Iran, pemenang Nobel, setara dengan Nobel, ya, dalam bidang matematik 2014. Kemudian Aziz Ankar, Nobel Kimia 2015. Tapi yang menarik, ya, meskipun mereka berasal dari negara Muslim, ya, Pakistan, Mesir, Iran, Turki, tapi keempat ilmuwan ini setelah lulus S2, ya, mereka melanjutkan studi itu di Amerika, kecuali Salam di Inggris, dan setelah itu menetap di negara itu, nggak pulang ke negaranya. Jadi orang-orang ini menjadi ilmuwan hebat itu tidak pulang ke negaranya, gitu. Tapi mereka menetap di sana. Nah, pertanyaan sederhananya, apakah kalau kembali ke negara masing-masing, mereka tidak bisa menjadi ilmuwan hebat? Ya. Loh, itu pertanyaannya. Ya.
Nah, sampai hari ini memang belum ada ilmuwan-ilmuwan hebat yang tumbuh dan berkembang di negaranya sendiri. Apalagi kemudian sampai dapat hadiah Nobel gitu ya. Belum ada. Ini tantangan. Mengapa? Kalau pulang tuh mereka ilmuwan-ilmuwan itu tidak menjadi ilmuwan hebat ya. Ya karena memang iklimnya belum mendukung, anggarannya belum mendukung ya itu. Jadi memang menjadi amat sangat berat ya. Jadi kalau kalian nanti lulus sekolah di luar negeri ya nggak pulang untuk sekian lama ya, nggak apa-apa ya, nanti kalau sudah mapan baru pulang gitu ya. Itu salah satu strategi supaya kontribusi dunia Islam ini segera tampak gitu ya. Nah, itulah yang kemudian mendorong lahirnya Trendsign ya, generasi pecinta Al-Qur'an dan sains. Pencinta Al-Qur'an sudah banyak, apalagi sekarang banyak sekali pesantren tahfidz, pesantren hafal Quran ya. Gitu. Sekarang udah banyak. Yang pencinta sains juga ada beberapa, ya, belum banyak, ada beberapa ya. Misalkan SMA BPK Penabur, SMA Sindui kalau di Surabaya ya. Nah, itu sekolah-sekolah non muslim ya. Nah, sekolah yang muslim mana? Mana ya? Belum ada. Jadi belum ada ya. Itu ada yang sains saja ya. Nah, kalau yang ada seperti Taruna di itu ya kan bukan sekolah Islam ya. Jadi memang kita ini masih langka ini yang kita fokus dan serius terjun dalam sains itu langka ya. Gitu. Nah, Trendsign hadir ya menggabungkan keduanya. Jadi kalian para santri dituntut untuk belajar sains dan Al-Qur'an. Nah, lebih spesifik ya belajar apanya dulu? Bahasa Arabnya. Gitu ya. Jadi inilah Trendsign ya, pesantren sains ya dengan ya ada interaksi antara agama dan sains ya. Tuh. Jadi makanya di dalam kurikulumnya kalian perlu sedikit belajar filsafat ya. Tuh. Nah, inilah visi Trendsign. Ini khususnya untuk santri kelas 10, yang kelas 11 dan kelas 12 tolong diingat-ingat kembali ya. Tuh. Jadi memang berat masuk kelas Trendsign itu ya. Tuh. Nah, ini misinya, ini misi pesantren secara umum. Nah, kemudian ini masuklah Trendsign ya. Jadi kalian harus bisa mengembangkan sikap dan berpikir ilmiah, kritis, logis, gitu. Dan nanti kalian diharapkan setelah lulus dari Trendsign itu kuliah kalian tuh nanti di bidang-bidang kealaman, baik MIPA, teknik, pertanian maupun medis, ya, entah itu farmasi atau kedokteran. Jadi begitu misinya, ya. Nah ini ya buku wajib, ini sedang kita pesankan ya, kalian khususnya yang baru mungkin belum punya, jadi ini sedang kita pesankan, ya, sedang diproses oleh Mizan. Nah intinya di dalam kitab suci kita Al-Quran ya, yang terdiri dari 30 juz, 114 surat, tambah 6.236 ayat, itu ternyata 800 diantaranya adalah ayat dengan redaksional yang mengandung kata alam, ya, kata tentang alam yang di dalam ayat-ayat itu. Dan ini 5 kali lebih banyak daripada ayat fikih, ayat hukum. Nah, sayangnya sampai hari ini kita belum ya ada yang kemudian secara spesifik fokus pada
pengkajian 800 ayat tentang alam. Jadi kita masih sibuk dengan urusan fikih, ya, fikih itu. Nah, itu pun sampai hari ini belum bisa membuat kalender global, ya. Itu, ya, sudah 1400 tahun, tapi belum juga bisa melahirkan kalender global, ya. Itu. Nah, 800 ayat itu ya memuat kata-kata ini ya. As-sama, al-qamar, ahillah, kaukabun, an-najmu, asyamsu, ya ini benda-benda langit. Al-barq, ar-ra'du, gitu ya. Dukhan, gitu. Kemudian binatang, al-an'am, baqaratun, himarun, al-fil, al-ibil, al-toir, ya ini nama-nama hewan. Dzubab, alat. Kemudian ini tambang, ya, zahabun, emas, nahasun, muhlun, hadid, darah, hadid itu besi, ya, ada nama surat al-hadid. Kemudian waktu, ya, an-nahar, an-lail, fajar, al-fuq, nur. Kemudian tanaman, nabatun, al-a'nab, nahil, atin, zaitun, ya, habbatin, itu. Kemudian juga rumput, al-mar'a. Kemudian alam secara umum, al-alamin, ya, ardun, bumi, jabalun, gunung, anharun, sungai, alma, air, bahrun, maujuk, gelombang, al-ful, kapal. Ini. Nah, demikian juga dengan kata-kata kata akal di dalam Al-Quran, menarik, ya. Baik, saya lewat ini contoh, ya. Pentingnya para santri, ya, itu nanti mempelajari bahasa Arab. Jadi ini ada contoh, ya, bahwa menurunkan air dari langit, ya, itu disampaikan dengan 5 redaksional yang berbeda di dalam Al-Quran. Dan kalau kita sepakat bahwa pilihan redaksi di dalam Al-Quran itu bukan sesuatu yang hanya permainan kata-kata dan juga bukan hal yang sifatnya kebetulan, tetapi membawa pesan, ya, maka yang harus kita tanya sekarang, apa bedanya misalkan anzala dengan nazala, ya, itu sama-sama dari nazala dengan wazan af'ala dan fa'ala, ya, sama-sama dari transitif menjadi dari intransitif menjadi transitif, ya, dari kata turun menjadi menurunkan, tapi tentu anjala dan nazala itu beda, ya. Nah, ini dengan subjek, dengan fa'il huwa. Nah, kemudian ada anzala, ada anzalna, ada nazala, ada nazalna, ya, dengan fa'il nahnu. Apa bedanya yang anzala dengan nazalna? Ya kalau hanya dari segi permainan kata-kata, dia dan kami menurunkan, tapi ini kan terkait dengan proses penurunan hujan, ya. Apa ini maknanya dan apa implikasinya juga terkait dengan fenomena alamnya itu, gitu loh, ya. Nah, ini harus kita teliti. Jadi kalau kalian nanti jadi ilmuwan meteorologi, ya, ini ingat di dalam Al-Quran itu ada ayat ini. Apa maknanya? Dan ini yang menarik, 4 fi'il ini adalah fi'il madhi, ya, kata kerja lampau. Jadi tidak terkait dengan air hujan yang sedang terjadi atau akan terjadi. Nah, maksudnya tidak merujuk, gitu ya. Tidak menyatakan air yang katakanlah sedang dan akan terjadi. Sedangkan air yang sedang dan akan terjadi itu dengan pilihan redaksional yang kelima, wa yunazzilu. Nah, ini fi'il mudhari', ya. Tuh. Apa itu? Ya. Nah, ini pemahamannya nanti ini bukan sekedar tafsir, gitu loh, ya. Kita teliti, gitu. Kita bandingkan dengan kondisi di planet-planet yang lain, bahkan di bulan yang di situ tidak ada air, ya, tidak ada laut, begitu, ya.
Nah, ke sana nanti larinya itu, pemahamannya itu ya. Nah, ini pentingnya kita memahami bahasa Arab. Tuh. Ya. Pilihan redaksinya berbeda, maka artinya pun berbeda. Betul ya. Nah, jadi dengan pemahaman seperti ini tentu nanti kita harapkan akan ada pengetahuan baru, gitu ya. Gitu. Nah, apa bedanya anzala nazala? Apa bedanya anzala dengan anzalna? Ya, kalau dari sisi kaidah bahasa memang clear. Ini subjek ana, subjek gua dan subjek nahnu. Tetapi apa maknanya terkait dengan air hujan di masa lampau itu kalau dengan anzala atau nazala, antara anzala dengan anzalna, apa bedanya itu? Nah, gitu loh ya. Nah, ini jadi diharapkan nanti ilmuwan-ilmuwan muslim bisa merumuskan ini. Ya. Nah, pengertian ulama pun di dalam surah Fatir 27, 28, 29 itu adalah mereka yang inna yasallaha min ibadihil ulama. Jadi yang takut pada Allah. Siapa yang takut kepada Allah? Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabura. Gitu ya. Ini memahami kitabullah, aqamus shalah ini memahami hukum agama. Anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah, ini hukum sosial, ya, relasi sosial. Ya, jadi ulama mereka memahami hukum agama, ya, fenomena dan hukum sosial. Dan ingat yang mendahului ayat 28 itu ayat 27. Nah, di sini dikaitkan dengan alam taro annallaha anzala minas sama'i ma'an fa akhrajna bihi samaratin mukhtalifan alwanuha wa minal jibali judan bidun wa humrun mukhtalifun alwanuha wa gharabi sud. Jadi ini terkait dengan apa itu? Ya, turunnya air dari langit, kemudian dari situ dikeluarkan buah-buahan yang beraneka warna, kemudian juga tentang gunung yang berwarna-warni, ada merah, ada putih, ya. Nah, di gunung warna-warni nih. Nah, ini berarti tentang fenomena alam, ya. Nah, Trensen hadir di sini untuk melengkapi, menyempurnakan, ya, bagian dari ayat 27 yang ya sebelum Trensen itu belum banyak disentuh, begitu loh, ya. Gitu. Nah, ayat-ayat itu begini ya. Kita mulai belajar kritis ya. Ini tadi. Di ayat itu kita beri pertanyaan. Jadi gini ya, contoh ya. Nih. Coba kalian buka Quran surat 76 ya. Ayat 17. Nah, di sini ada ayat wa yuskana fiha ka'san kana mizajuha janjabila, ya. Tuh. Dan mereka diberi minum segelas, ya, kana mizajuha janjabila, wedang jahe, wedang campuran jahe. Jadi penghuni surga itu diberi minuman wedang jahe, ya. Susu jahe, kopi jahe, STMJ gitu ya. Pertanyaannya kenapa kok bukan jus apokat aja atau jus sirsat, ya, yang bisa mencegah kanker gitu kan, atau ya es degan lah gitu ya. Nah, karena nyatanya wedang jahe sudah dipilih oleh Allah, maka tugas manusia itu adalah meneliti, membuat penelitian apa kelebihan jahe, ya, sehingga kemudian dipilih sebagai minuman para penghuni surga di hari pembalasan kelak, begitu ya. Lihat ini, gitu ya. Nah, contoh berikutnya nih, dalam surah An-Naml ada kata Naml, kata Namlah, Naml. Ada 4 kata semut, tapi kata semut yang ketiga saya beri tanda kotak ini ya, bukan bundar. Mengapa? Karena ada tak marbutohnya. Mengapa kok pakai tak marbutoh? Ya karena di depannya pakai kolat, begitu kan. Ya tapi bagi Allah kan mudah saja bisa pakai kolat namlun, gitu kan. Kenapa kok enggak begitu? Ya.
Oke, sekarang kita tidak mempertanyakan itu, tapi yang kita pertanyakan sekarang adalah namlah, gitu ya. Jadi tentu ini bukan iseng, ini kesengajaan. Yang harus kita jawab sekarang adalah apa makna namlah. Namlah adalah namlun tambah tak marbuto, dan itu adalah tanda untuk isim muannas. Itu salah satunya. Berarti semutnya semut betina. Kemudian diikuti ada harfun nida, kata seru, berarti semutnya sedang menyeru, sedang berteriak. Terus teriakannya apa? Teriakannya adalah udhulu. Nah, ini adalah fi'il amr, kata kerja perintah. Masuklah kalian. Jadi semut betina ini sedang memberi komando. Siapa yang biasa memberi komando? Itu adalah ratu. Berarti terjemahan yang elok itu adalah berkata ratu semut. Ya, memberi instruksi ratu semut. Itu loh. Tetapi karena ratu semut itu bukan ungkapan teks dalam ayat ya, malaikatun naml, maka ini kita jadikan sebagai hipotesa atau dugaan gitu loh ya, yang kemudian diikuti dengan penelitian membuktikan apakah benar komunitas semut dipimpin oleh ratu semut. Nah, gitu loh ya pertanyaannya tuh ya, apakah benar. Tuh. Nah, penelitian, ujungnya penelitian, ini bukan lagi tafsir ini sudah beyond tafsir, gitu ya. Itu karena semutnya ada, tuh, ya. Jadi ini melangkah lebih jauh, gitu, ya. Lebih dari sekedar tafsir ini, riset ini. Dan memang riset inilah yang belakangan ini, yang saat ini lemah di kita, gitu loh, ya. Di situ. Jadi ini yang harus kita hidupkan, kebiasaan, tradisi, kultur riset ini. Nah, pertanyaan berikutnya adalah kenapa kok nama suratnya juga semut? Bukankah di lembah semut pada waktu itu, pada zaman Nabi Sulaiman, ada juga misalkan orang-orang, ya, kecoa, tengu, kunang-kunang, undur-undur. Tetapi kenapa Allah tidak memilih nama surat ini sebagai surat al-orang-orang, ya, atau surat al-kecoau, itu ya, ini dipilih surat an-naml as-semutu, ya, berarti semut punya kelebihan, ya, sama dengan kalau kalian dipilih oleh pondok untuk mengikuti olimpiade matematik. Berarti santri yang diikutkan ini dianggap, ya, dinilai yang paling jago dalam matematik. Nah, semua dipilih oleh Allah. Berarti ini ada yang paling apa? Jawabannya riset. Ya, riset. Nah, gitu loh. Ya. Jadi Quran ini menjadi arahan untuk riset. Ya. Nah, kita juga mau bicara ya di sekolah kita ini urusan pelajaran ini harus asatid, ini tugasnya asatid ini ya. Tapi harus disosialisasikan kepada santri supaya santrinya juga memahami ini, tidak membawa kesalahan itu ya. Setelah lulus juga tetap membawa pemahaman yang salah. Gitu. Nah dulu ya guru-guru kita, guru-guru IPA, guru-guru fisika, guru-guru kimia ya, itu mengatakan materi tidak diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan. Pernyataan itu akan berbenturan dengan rukun iman yang pertama dan rukun iman yang kelima. Rukun iman pertama mengatakan kita percaya pada Allah, termasuk Allah sebagai pencipta. Betul. Nah, kalau kemudian guru fisika, guru IPA mengatakan materi tidak diciptakan, itu berarti kan menyangkal rukun iman, ya. Gitu. Nah, ini mengulang apa itu? Mengulang vonis sesat dari Al-Ghazali di dalam kitabnya Ta'afutul Falasifah nanti. Gitu loh ya. Demikian juga kalau materi tidak dapat dimusnahkan, berarti yang lahir ini dongeng omong kosong. Materi tidak dapat diciptakan kok. Gimana mau ada kiamat, kehancuran alam semesta, musnah, nggak ada kan? Jadi di situ ya. Nah, ini yang masih menjadi impian ya. Nah, ya. Jadi buku-buku kita nanti juga harus mulai ditulis dalam bahasa Arab, mungkin diawali dulu dengan buku-buku matematik.
yang kalimatnya sedikit ya. Gitu. Nah, di Trendsen nanti ada kegiatan-kegiatan seperti bedah film. Ya. Kok filmnya hoki, ya udah nonton lalu didiskusikan. Lalu ada juga tahajud fisika, fisik midnight. Nih santri-santri kalau di Sragen, Jombang itu sampai larut malam, bahkan sampai dini hari belajar matematika, fisika, kimia. Ya, nah, kalian diharapkan masuk perguruan tinggi besar ya, ITB, UI, UGM, IPB, ya, ITS, UNER, Unpad, Undip, UB, kemudian entas 11 Maret, nah, gitu ya. Ini yang besar-besar itu loh, ya, yang besar-besar itu, ya. Kenapa? Nah, syukur-syukur kalau kalian juga bisa masuk perguruan tinggi terbaik di dunia. Ya. Misalkan ini ada Harvard, ya, tempat lalu ini alma maternya Mendikbud sekarang, ya, Nadiem. Gitu. Kemudian MIT, ya, Massachusetts, gitu. Atau di Oxford, ini di Inggris, atau University of Tokyo di Jepang, atau Nanyang National University of Singapore, ya, di Singapura gitu, ya. Itu sebab dengan masuk perguruan tinggi besar ini jalan kita menjadi ilmuwan itu makin terbuka lebar, ya, gitu. Jadi targetnya memang harus tinggi, ya, makanya belajarnya juga harus luar biasa. Nah, tapi kembali ke persyarikatan, Trendsen yang jelas itu adalah bentuk istihad Muhammadiyah di abad keduanya. Itu kata beliau, ya, Ketua Majelis Tarjih dan Tandid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Prof. Samsul Anwar. Ya, gitu. Jadi kalian diharapkan itu menjadi Ibnu Sina abad 21, ya. Yang bukan hanya sebagai dokter, bukan hanya sebagai tapi beliau juga ya dulu beliau tercatat sebagai hafid ya di usia 7 tahun. Tapi kalau kita sekarang ke hafid pun maka minimum kita harus memahami dengan baik bahasa Arab Al-Quran, ya. Itu dulu yang kita kejar. Ya. Syukur-syukur kalau kalian sudah hafal ya ketika masuk Trendsen. Tapi kalaupun tidak, ya tidak masalah. Tapi bahasa Arabnya ini yang tidak boleh kedodoran. Ya, tuh. Nah, ya, saya juga. Jadi siaran ini juga ditayangkan langsung di YouTube Ayat-Ayat Semesta. Jadi kalian bisa lihat nanti ya di situ sudah ada 104 video. Salah satu contoh videonya tentang ini ya. Mari kita lihat. Nih. Walad zulumati walan nur, ya, jadi tidak sama antara cahaya dan kegelapan gitu. Allahu nur samawati wal ard, Allah itu cahaya langit dan bumi. Itu istimewa cahaya itu ya. Itu. Salah satu istimewanya adalah ya, kecepatan cahaya itu 300.000 km per detik. Kalian tahu ya, kalau 2 tambah 2 itu berapa? 4. Ya, 10 tambah 10, 20. A tambah A, 2A. B tambah B, 2B. Tapi C tambah C adalah C. Nah, ya, itu. Ya. Nah, bingung? Ya, kalau kalian bingung, berarti kalian belum belajar teori relativitas khusus. Itu. Ya, C tambah C itu C. Nah, itu padahal C 300.000 km per detik itu kecepatan cahaya, ya. Nah, andai cahaya itu bisa bergerak mengelilingi bumi, maka dalam 1 detik cahaya itu muteri bumi sebanyak 7 kali, ya. Saking cepatnya. Ya. Nah, kita punya imajinasi, punya bayangan, ya. Ini bisa ditonton nanti lebih lanjut di video ya di YouTube Ayat-Ayat Semesta tadi. Ini sekedar ilustrasi ya. Jarak bumi matahari ya menurut para ahli itu 149.600.000 km. Jadi
cahaya matahari yang dipancarkan saat ini oleh matahari baru nyampe kita itu 8 menit yang akan datang. Dengan kata lain, cahaya yang sekarang nyampe ke kita, cahaya matahari itu adalah cahaya 8 menit yang lalu yang keluar dari matahari. Begitu loh. Ya. Itu, saking jauhnya ini. Nah, gitu ya, perlu waktu 8 menit. Nah, sekarang Neptunus. Nah, Neptunus itu 4.335.000.000 kilometer. Nah, jadi kalau kita nyalakan sentolop dari bumi, ya, sekarang, jam berapa nih sekarang? Jam 11:04 waktu Indonesia Barat. Ya. Nah, berarti cahaya sentolop kita itu akan sampai di Neptunus itu nanti jam 3. Ya, jam 3 sore. Tuh. Ya. Nah, itu. Saking jauhnya ini jam 3 sore, ya. Tuh. Nah, jadi lebih dari 4 jam. Nah, karena jarak bulan itu hanya sekitar 385.000 kilometer, ya, maka kalau nanti sore atau nanti malam kita melihat bulan, kita bisa katakan bulan itu ada pada waktu itu. Pada saat kita melihat itu, bulan itu ada. Ya. Mengapa? Karena begitu kita melihat, ini kan cahaya, istilahnya pantul, itu hanya butuh 1 detik. Ya. Cahaya bulan untuk sampai ke kita itu hanya sekitar 1 detik. 1 detik lebih sedikit lah, kan? 85.000 itu. Lebih sedikit, 1/4 lah kira-kira ya. 1/4 detik. Jadi kita lihat bulan, oh bulan ada. Kita bisa katakan begitu ya. Tapi bagaimana kalau kita melihat bintang? Ya, misalkan Alpha Centauri. Yang jaraknya itu, nah ini, berapa ini? 39.000 ya. 39 triliun 735.360 juta kilometer, ya, itu, atau 4,2 tahun cahaya. Artinya, ya, itu sekarang tanggal 2 September ya, tanggal 2 September. Tuh. Jadi kalau kita arahkan sentolop kita ke Alpha Centauri, atau begini, misalkan sekarang kita merasa melihat Alpha Centauri. Sebenarnya Alpha Centauri yang kita lihat itu adalah Alpha Centauri pada tahun 2016 ya. Sekarang September ya, mundur 2 bulan berarti 2 bulan Juli ya. Ya, Juli tanggal 2 mundur lagi 10 hari 12 ya. Berarti Juni tanggal 20 gitu ya. Jadi Juni tanggal 20 Juni 2016 ya. Gitu. Jadi kalau nanti malam kita melihat Alpha Centauri, sebenarnya Alpha Centauri yang kita lihat itu adalah Alpha Centauri 20 Juni 2016. Itu loh ya. Nah, pertanyaannya, apakah Alpha Centauri sekarang ada? Wallahu a'lam. Gitu. Karena cahaya Alpha Centauri yang sekarang ini 2 September 2020 itu akan nyampe di kita ya. Itu tanggal 14 November 2024. Nah, gitu ya, 2 tahun 72 harian lah begitu. Ya. Jadi seandainya 10 hari yang lalu Alpha Centauri itu mati, nah, informasi kematian Alpha Centauri ini baru nyampe di kita tanggal 2 ya, tanggal 2 November 2024. Nah, gitu loh ya. Jadi kita nggak tahu Alpha Centauri itu ada atau enggak, wallahu a'lam. Nah, gitu ya. Nah, jadi begitu ya. Jadi lebih lanjut, kalau mau nonton pelan-pelan bisa lihat di YouTube saya ya. Nah, contohnya nih.
Ya, ini supernova 1987 ya, bintang mati. Ini disinyalir berasal dari awan besar Magellan yang jaraknya itu 168.000 tahun cahaya. Ya. Artinya ya, ini supernova ya, bintang meledak 24 Februari 1987 ya. Tuh. Nah, artinya yang ditangkap pada 24 Februari 1987 itu adalah ledakan 168.000 tahun sebelum ini. Berarti terjadinya kapan? Ya, terjadinya itu adalah tahun 166.013 ya, sebelum Masehi. Itu loh ya. Itu artinya begitu. Nah, ya. Nah, itu makna cahaya dengan kecepatan 300.000 km per detik. Jadi membutuhkan waktu dia untuk sampai ke kita, gitu ya. Jadi begitu. Jadi kalau malam-malam kita melihat bintang, kalau ditanya apakah bintangnya ada sekarang, jawabannya adalah wallahu a'lam. Ya, kita nggak tahu. Gitu. Karena yang kita lihat bintang-bintang malam nanti itu, ya, itu sebenarnya adalah cahaya yang dikeluarkan oleh bintang ribuan tahun yang lalu, jutaan tahun yang lalu. Ya, apakah sekarang itu ada atau tidak? Wallahu a'lam. Ya, jadi pentingnya ya, kita kemudian menjadi orang yang tawaduk, gitu ya, jangan sok kemeruh, gitu ya. Oh, bintangnya ada, itu kita lihat. Nah, itu berarti nggak paham ya, perjalanan cahaya, begitu ya. Nah, begitu. Nah, ini sekarang ini contoh terakhir ya, penutup dari ngaji kita siang ini. Ini lagi-lagi juga ada di video saya ya, menghitung akar suatu bilangan ya. Untuk kalian kan tahu nih akar-akar dari 9, 4, 1 ya, akar 16, akar 25, akar 36 ya. Tahu kan? Tuh. Ya. Kan? Nah, sekarang bagaimana? Ya. Nah, gini sekarang ya, kalau mau menghitung akar ya. Nah, itu harus kita sekat dua-dua dari belakang ya. Nah, ini ya. Ini. Jadi 871, 81, 826 kita sekat 76 ya, 82, 81, 71 dan 9 sisanya ya. Jadi kita sekat dari belakang. Ini. Nah, ini. Ya. Demikian juga kalau bilangannya itu nggak bulat. Sama aja ya, kita sekat juga nih. Dua-dua yang bagian bulatnya dari belakang, sedangkan yang bagian pecahannya desimalnya itu dari depan ya, 17, 08, 19, 45 gitu ya. Gitu. Nah, itu ya. Misalkan ini ya. Nah, ini 9. Nah, ini karena cuma satu angka 9 ya 3 ya. Lalu dikurangkan. Turun. Wah, ini ini harusnya yang PowerPoint yang terbaru. Maaf, ini PowerPoint yang belum direvisi. Ya, itu. Nah, prosesnya 3 kali 2, 6. Lalu kita beri, ini harus kita masukkan satu angka yang sama. Yang besarnya tidak boleh ini. Ini kurangkan hasilnya 0, tapi kemudian turun 71 ya. Tuh. Masukkan 61. Kalau dikurangi berapa ini? 10. Nah, lalu turunkan 81. Jadinya ini ya. Nah, 1 dinaikkan ke sini ya. Tuh. Nah, ya. Nah, ini kemudian dikalikan 2. Kalikan 2, 62. Itu sama dengan 61 tambah 1. 62 tambahi 1 titik, gitu ya. Isi dengan bilangan yang sama. Yang hasilnya tidak boleh lebih dari 1081. 1. Kurangkan berapa nih? 0, 4, 3. Kok 0, 4, ini 6 ya. 4 ini. Turun. 82 turun ke sini. 1 naik ke sini. Ya. Nah, ini kalikan 2. Berapa kalian 2? 622 sama dengan 621 tambah 1. Ya.
tambahkan titik, isi angka yang tidak lebih, perkaliannya itu tidak lebih dari ini, ya. Nah, kurangkan, lalu turunkan 2 angka 76, ya. Nah, 7 masukkan di sini, ya. Nah, ini kalikan 2, tambahkan 2 titik, tambahkan 1 angka yang sama, diperoleh angka 4, ya. Nah, ini hasilnya 0. Berarti masukkan di sini. Kalau 0 berarti sudah selesai, ya. Nah, itu berarti akarnya ini. Nah, jadi kita bisa menghitung akar berapapun bilangan itu, termasuk misalkan ini ya akar 5. Kita bisa hitung ini tanpa menggunakan kalkulator, ya. Jadi ini kalian silakan lihat di YouTube, jadi nggak saya ulang, tapi hanya untuk memperlihatkan saja di musim pandemi ini silakan kalian tetap belajar, ya. Salah satunya dengan melihat YouTube saya, menghitung akar-akar dan beberapa materi yang lain, ya. Nah, jadi kalian harus tetap semangat di musim COVID ini. Kalian harus tetap bertahan dengan cita-cita, lalu ikhtiar, ya. Jadi persoalannya adalah apa yang harus, apa dulu cita-cita saya mau jadi apa. Setelah itu bagaimana mencapai itu. Yang jadi masalah seringkali kita bingung, ya, selalu harus mau ngapain sehingga kemudian kita juga terlambat belajar. Demikian ngaji kita pada siang hari ini, ya. Selamat datang di kelas Trensen bagi santri-santri kelas 10 dan selamat berjuang untuk kelas 11 dan kelas 12. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas spirit Trensennya diberikanlah. Oh ya, Ustadz Gisbur, tadi Ustadz Ali izin dulu pamit karena ada rapat, jadi duluan pulang dulu. Terima kasih sekali lagi kami aturkan barakallahu fikum. Semoga di musim pandemi ini Ustadz Gisbur diberikan kesehatan dan kebaikan dalam menebarkan semangat Trensen. Di beliau ini anak-anak semuanya, beliau ini adalah walaupun secara usia itu tidak mudah lagi, akan tapi semangatnya dalam menyebarkan semangat Trensen ini luar biasa. Saya termasuk adalah pengagum beliau dalam hal ini. Ya, sekali lagi Ustadz, kami aturkan jazakallahu khairan katsir, barakallahu fikum. Nah, anak-anak semuanya, acara kegiatan Studium General pada hari ini kita akhiri. Oh, nggak ada tanya jawab? Nggak ada tanya jawab? Tidak, Ustaz, untuk sesi ini belum. Oh, saya pikir 2 jam itu sudah dengan tanya jawabnya. Makanya saya rancang ini presentasinya cepat. Oh, iya. Ya, tapi terserah, saya serahkan ini aja, saya serahkan ke Ustaz Arif ini. Monggo. Karena ada jam kelas online, Ustaz. Oh, begitu. Oke, monggo. Nyun ngapunten, Ustaz. Ya, enggak apa-apa. Oke, kita akhiri kegiatan Studium General pada kesempatan kali ini. Semoga kita masih bisa diberikan kesempatan untuk kegiatan-kegiatan Trensen ke depannya, meskipun masih masa pandemi. Dari saya sekian dulu, selaku moderator dan memimpin acara kali ini. Mohon maaf bila dalam kegiatan acara ini ada kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.